اللهم صل صلاة كاملة. Ya, kita baca bab puasa 129. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba. Pahalanya orang yang puasa Ramadan imanan karena iman. Dia ngerjakan puasanya itu karena iman, karena keyakinan dia kepada Allah, kepada Rasulullah, keyakinan dia kepada kebenaran Islam. Sekian banyak di dunia ini bukan hanya orang Islam saja berpuasa. Bahkan ada agama-agama selain Islam puasanya ekstrim sampai sekian lama baru berbuka. Tapi bukan karena iman, karena kesesatan. Maka puasanya hasilnya adalah murkanya Allah. Jadi kebaikan sebaik apapun, kalau dikerjakan bukan asasnya iman, maka itu belum dianggap kebaikan di sisi Allah. Karena dia ngerjakan itu bukan karena Allah, enggak beriman kepada Allah. Ada orang bilang Allah ini kan maha adil, maha sayang. Ada orang itu enggak beriman dengan Allah, tapi ini buat baik terus, berderma, bangun tempat-tempat sosial, masa masuk neraka. Loh, lah ngapain dia minta surga kepada Allah, wong dia tidak percaya pada Allah kok. Dia ini tidak terdaftar sebagai orang yang dijanjikan dapat anugerah. Ada orang tidak daftar di pondok Al-Fatah, ngaji sendiri di rumah, kemudian kurikulumnya persis, tapi pondoknya tidak di Al-Fatah. Begitu di Al-Fatah ada kelulusan, dia nggak ikut dalam kelulusan, marah-marah. Kenapa saya nggak ikut lulus? Padahal pelajaran saya sama. Ya beda kan, kamu tidak terdaftar. Daftar untuk mendapatkan anugerah Allah, langkah pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selepas bawa syahadat ini dia baru dapat link, baru dapat KTP untuk mendapatkan fasilitas anugerah-anugerahnya Allah. Ngurus KTP nggak mau, tiba-tiba pengen dapat macam-macam fasilitas sebab KTP, nggak nyambung. Itulah kurang lebih jawaban bagi orang-orang yang mengatakan kenapa orang-orang sudah berbuat baik dari kecil, nggak pernah nyakitin orang, baik terus kok masuk neraka. Lah dia nggak beriman kok. Jawaban yang kedua, iman itu adalah artinya dia merasa, meyakini bahwa dia ini nggak punya dirinya. Bahkan alam semesta itu bukan miliknya siapapun, itu ciptaannya Allah, miliknya Allah. Maka dia ini dengan sebab keyakinannya itu memutuskan kalau saya amal bukan karena Allah, itu berarti salah alamat. Wong semuanya milik Allah. Maka puasa Ramadan yang ada
janji, pahala, balasan yang dari Allah, keuntungan yang dia dapatkan dari Allah, syarat pertama adalah harus wajib beriman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala. Orang tuh puasa sebabnya dia ngerjakan iman, tapi nggak mengharapkan apa-apa. Yang penting ngerjakan poso, ikut perintah Allah, nggak mengharapkan apa-apa. Itu kira-kira akan dapat janji apa tidak? Sebagian mengatakan orang itu kalau sudah karena Allah berarti sudah ikhlas. Orang yang ikhlas murni karena Allah pasti akan dapat anugerah dari Allah dari apa yang dia kerjakan itu, walaupun dia tidak berharap. Sebagian ulama begitu itu. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Dikhawatirkan kalau orang itu mengerjakan suatu kebaikan yang telah diasaskan dia ngerjakannya karena iman, tapi tidak mengharap apapun dari ngerjakan itu, dikhawatirkan dia belum mendapatkan janjinya Allah, janjinya Rasulullah. Karena dia tidak niat dan tidak minta kepada Allah hal tersebut. Padahal Nabi bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia niat aja enggak kok. Dia memaksudkan aja itu enggak kok. Maka dikhawatirkan dia tidak mendapatkan janji tersebut karena dia tidak minta dan tidak berharap itu. Seperti cerita yang dalam kitab Fadilah Amal itu. Ada seorang sedang keluar ke rumahnya dalam safar jauh. Dia meninggalkan istri yang sedang hamil tua. Dia safar, sebelum safar dia menitahkan anak yang ada di kandungan istrinya kepada Allah. Kemudian begitu dia pulang dari safar, kaget, ternyata istrinya meninggal. Orang-orang kampung bilang, ini istri kamu tuh dulu amalannya apa sih? Diceritakan, ada yang sebenarnya riwayat, cerita ini terjadi zaman Sayyidina Umar. Kok apa itu di kuburannya ada suara tek, lotak, 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 lotak. Maka dijawab oleh suaminya, istri saya, setahu saya orang solihah. Tapi di kuburnya itu ada suara begitu loh. Akhirnya orang kampung penasaran, minta izin pada suaminya, bagaimana kalau kita bongkar bareng-bareng. Akhirnya kubur istrinya dibongkar. Selepas kubur istrinya dibongkar, kaget ternyata anak yang dikandung istrinya itu sedang menyusu pada jasad istrinya di kuburan. Hidup di kuburan, minum ASI di kuburan. Maka orang tadi bilang, ya Allah, saya kan pengen istri saya dan anak saya dua-duanya selamat. Kenapa yang kau selamatkan hanya anak saya saja? Istri kok wafat, anaknya selamat. Maka ada suara malaikat dari langit mengatakan, kan yang kamu titipkan kepada Allah anak kamu saja, istri kamu kan kamu lupa. Dan itulah zahirnya yang diajarkan Nabi kepada umat, supaya orang itu kalau beramal ada ihtisab. Hati-hatinya begitu itu. Beramal sambil mengharapkan pahala. Kan pahala makhluk. Loh, amal kita juga makhluk kok. Masa amal kita pencipta kan? Kita ini beramal berarti melakukan makhluk. Makhluk melakukan makhluk. Mengerjakan sesuatu yang kita kerjakan juga makhluk. Asalkan itu karena perintah Allah, karena diperintah Rasulullah, itu makhluk yang datangkan pahala dari Allah, makhluk yang datangkan ridhonya Allah. Jadi kalau orang bilang ini ihtisab kan berarti bukan karena Allah. Bukan karena Allah bagaimana? Saya ini loh, amal tuh loh juga dari makhluk menuju makhluk. Tapi kalau karena Allah jadi semuanya dapat nilai ridhonya Allah.
Memang kita ini makhluk, ya muter-muter dari makhluk ke makhluk, makan pun yang kita makan juga makhluk gitu ya. Maka menggunakan makhluk, memakan makhluk, niat untuk mendapatkan makhluk, asalkan itu sesuai prosedur dengan prosedur takwa, semuanya di dalam lingkup yang diridhai oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima dari orang-orang takwa. Orang takwa itu ya manusia-manusia yang makan, yang minum. Kalau mereka kerjakan semuanya itu dengan takwa, dagangnya, muamalatnya, muasyaratnya, sentuhan mereka dengan makhluk, semuanya itu diterima oleh Allah, ada nilai pahala. Kadang-kadang orang tuh menerjemahkan tuh kurang jelas gitu. Pokoknya kalau ada bau makhluk berarti gak ikhlas. Loh, kamu sendiri loh makhluk. Menafikan makhluk itu harus ada penjabarannya. Rasulullah loh makhluk. Tapi kalau kita nggak memasukkan Rasulullah di hati kita, yakin pada beliau, kita nggak diterima oleh Khalik kita. Menafikan makhluk itu ya harus ada penjabarannya lagi. Kecuali makhluk-makhluk yang oleh Allah memang disuruh masukkan di hati kita. Termasuk cinta itu makhluk apa tidak itu? Kita menyalurkan makhluk yang bernama cinta yang ada dalam hati kita kepada Allah dan Rasulnya, kepada kebaikan-kebaikan, kepada perjuangan dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum telah difardukan atas kalian as-siyamu, ngerjakan puasa, kama kutiba bagaimana telah diwajibkan difardukan puasa, alal ladzina min qablikum atas orang-orang yang sebelum kalian. Di puasa ini adalah bagian dari aturan Islam yang semua umat termasuk umat Muhammad pasti ada syariatnya yang bernama amalan puasa. Maka agama kok nggak ada puasanya, agama samawi, agama yang benar itu ya bukan agama yang sempurna. Kan ada orang pengen, saya sepanjang tahun makan terus, nggak ada. Agamanya Allah yang dibawa oleh para anbiya mesti ada puasanya. Maka orang yang nggak mau puasa itu ya akhirnya hidupnya tanpa agama, atau hidupnya banyak lepas dari aturan agama. Ada puasa fardu, ada puasa sunnah. Yang diantara hikmahnya puasa, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kata para mufassirin, kalau Allah berfirman, Nabi kita bersabda dengan kata-kata la'alla, semoga, supaya, itu artinya adalah pasti. Kalau untuk orang lain, semoga aja, harapannya begitu. Tapi kalau yang berfirman itu adalah Allah dan yang bersabda itu Rasulullah, la'alla itu artinya pasti. Maka puasa Ramadan itu kalau dikerjakan dengan benar, di antara yang pasti datang kepada orang yang mengerjakannya adalah pasti menjadi bagian orang yang amal agama, bisa melaksanakan perintah, bisa menjauhi larangan. Ya latihannya puasa itu. Makanan di depan, minuman di depan, sate gulai krengsengan sudah siap dimakan. Tetapi karena kita puasa, demi menyempurnakan puasa kita biar kita dapat ridhonya Allah, kita tahan sampai terdengar azan maghrib berkumandang. Maka kita ini kalau puasa itu kita bawa dalam kehidupan kita, walaupun santri putri santri lewat di depan mata,
kesempatan melihat leluasa, pengawasnya tidak ada, pas perpulangan sudah nggak ada tim pengabsenannya. Wah, ini puasa bukan istri saya, nggak saya lihat. Coba kalau puasa itu kita bawa dalam kehidupan kita, kita jadi ketawa. Semua kesempatan kita ukur, ini sudah diizini oleh Allah apa tidak? Kalau diizini, satu istri boleh. Kalau laku. Kalau laku lagi, dua juga boleh kalau mampu. Dua masih ada rezeki lagi, tiga boleh kalau ada takdirnya. Tiga ada, empat pun boleh kalau belum mati sebelumnya. Jadi ini satu gambaran di antara syariat yang berjalan pada semua agama Islam. Di agama mulai yang dibawa Nabi Adam sampai sekarang namanya sama, Islam. Karena daerahnya berbeda atau nabinya berbeda, bisa berganti-ganti nisbatnya. Nasrani, Yahudi atau bagaimana itu. Keyakinannya sama, yaitu yakin kepada Allah dan kepada utusan yang diutus waktu itu. La ilaha illallah Adam Nabiullah, la ilaha illallah Nuh Nabiullah, la ilaha illallah Musa Nabiullah atau Rasulullah seterusnya. Maka itulah yang difirmankan Allah, innad dina indallahil Islam. Gelarnya para nabi adalah muslimun, orang-orang Islam. Inna Ibrahim kana hanifam muslima. Muslim. An-nabiyina alladzina aslam. Para nabi semuanya adalah orang-orang Islam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان barang siapa puasa Ramadan imanan karena iman, wahtisaban dan karena berharap pahala, ghufira lahu maka akan diampuni untuknya ma perkara taqaddama yang telah lalu min dzambihi berupa dosa dia. Rawahul Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkannya. Masalah yang terbesar bagi orang beriman yang mau merenung, tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih serius melebihi kalau kita bermasalah dengan Allah. Karena semuanya itu milik Allah. Kalau kita ini bermasalah dengan Allah, nggak bisa lari kemanapun. Maka bermasalah dengan Allah itu namanya dosa. Maka kalau orang itu masih punya dosa, berarti masih punya masalah dengan Allah. Mau lari kemana? Maka di antara contoh yang dicontohkan oleh para anbiya di dalam majlis-majlis beliau, di dalam arahan-arahan beliau sampai Nabi yang terbesar yang tertinggi adalah mencontohkan untuk umatnya supaya banyak minta maaf kepada Allah, banyak istighfar. Padahal beliau-beliaunya tidak pernah berbuat salah. Kalau yang tidak pernah berbuat salah minta maaf terus kepada Allah, bagaimana kita ini yang memang banyak salah, sampai kalau ditanya salahnya, salah yang mana ya? Sampai lupa sing di salah iki, karena banyaknya. Ini orang yang sopan kepada Allah itu tidak ada yang melebihi para anbiya. Sebentar-bentar minta maaf kepada Allah. Ya seperti dalam dunia manusia, antar manusia aja. Dianggap orang yang sopan adalah orang yang suka minta maaf.
maaf ya saya mengganggu, padahal ganggu aja enggak. Maaf ya saya mau lewat, maaf ya. Maaf ya merepotkan. Nah, ini orang sopan. Jadi kalau orang langsung datang nyelonong begini begitu, itu kan memang bukan orang sopan. Bagaimana kita dengan Tuhan kita? Maka diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, saya ngitung-ngitung Nabi setiap majelis beliau minta maaf kepada Allah tidak kurang antara 70 sampai 100 kali. Setiap majelis, bukan setiap hari, setiap majelis. Dalam berat yang paling banyak Nabi setiap majelis. Kalau Sayyidul Anbiya saja mencontohkan kepada umatnya supaya merasa selalu punya salah, minta maaf, minta maaf, minta maaf terus. Bagaimana dengan umatnya yang memang salah itu nyata dalam kehidupannya? Ini bulan Ramadan, kita masuk ke 10 yang kedua, yang diantara janji besarnya adalah ampunan dari Allah. Maka kita tingkatkan lagi semangat kita tingkatkan lagi takwa kita. Yang fardu dimaksimalkan, yang sunnah disempurnakan. Insyaallah. Di antara nikmat Allah yang sangat besar pada kita, wabil khusus yang hadir ini yang orang Indonesia, munculnya negeri Indonesia ini adalah di bulan Ramadan. Akhirnya kita lumayan nyaman, macam-macam fasilitas keagamaan tersedia. Alangkah sulitnya sebelum kemerdekaan hal-hal tersebut terwujud dengan baik. Masya Allah. Kita di Indonesia ini mau sujud sampai dengkulnya terkelupas kulitnya pun nggak ada yang ngalang-ngalangi. Masya Allah. Mau sujud sampai jidatnya bukan hitam, sampai hilang kulitnya, tembus sampai tulang pun nggak ada yang ngalang-ngalangi. Mau wiritan sampai tasbih kita putus berkali-kali pun nggak ada yang ngalangi. Masya Allah. Mau membaca Quran sampai Qurannya koyak-koyak pun nggak ada yang ngalangi. Ini semua anugerah ini datang kepada negeri kita di bulan Ramadan. Proklamasi bulan Ramadan. Maka jangan sampai kesempatan-kesempatan emas ini kita biarkan berlalu tanpa kita ngambil keuntungan yang sebaik-baiknya. Ketika kita di pondok ataupun yang sebagian nanti katanya mau pulang mau khidmat pada orang tuanya, mau nyuci WC di rumahnya, mau nyetrika baju orang tuanya, mau masakkan orang tuanya. Orang tua kita sudah capek ngirim wesel pada kita 12 bulan, 11 bulan, kita pulang sebentar mengganti capeknya ayah ibu kita. Akhirnya tetangga-tetangga ngelihat tuh pada seneng, Masya Allah, ini santri-santri ini pulang nih orang tuanya jadi seperti raja. Akhirnya orang pada senang agama, kalian balik ke pondok sudah pahala ngucur terus dengan sebab orang-orang pada husnudzon pada agama itu. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا
بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرق جيوشا للعداوات أثمرت وسم وأبكم ثم أعمي عدونا وأحرسهم يا ذا الجلال لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلاة